Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas pemberdayaan masyarakat offering B, hari ini kita kuliahnya via video, tapi mohon maaf, hanya suara saya, tidak ada wajah karena nggak mau aja gitu. Karena ini kan mau saya unggah ke YouTube, dan kayaknya hina banget gitu muka saya. Dan ternyata menjadi YouTuber itu susah ya teman-teman. Untuk pertemuan minggu ke, saya bahkan udah lupa ini minggu keberapa. Jadi kita akan via video aja, sambil ada PowerPoint-nya nanti saya tampilkan. Ini saya ngerekordnya di Zoom, jadi mohon maaf kalau kurang perfect ya. Kayak mungkin saya nanti share screen-nya nanti agak belepotan sedikit, sorry. PPT-nya nanti saya masukkan ke Google Classroom, jadi silahkan diakses di Google Classroom. Mohon maaf nggak bisa via Zoom karena sampai hari Kamis saya sendiri masih ada pretest diklat dasar secara online. Jadi besok waktunya tabrakan untuk pretest saya. Jadi ya udahlah kita lakukan secara online aja ya. Semoga semuanya sehat. Mari kita mulai. Mana materinya? Ini dia. Oke, semoga ini udah ke-record ya. Aku ngulang lagi nanti kalau belum ke-record. Untuk materi pertemuan yang sekali lagi mohon maaf saya lupa minggu keberapa, nanti saya lihat absennya, terlalu lama di rumah. Oke, kita akan membahas peran pemuda, typo lagi, peran pemuda di era industri 4.0 dalam pemberdayaan masyarakat. Ada yang tahu ini gambar siapa? Nanti komen di bawah. Semoga suara saya jelas ya, soalnya ini recordingnya malam-malam, tengah malam banget. Oke, kita ngomongin industri 4.0 dulu deh. Oke, apa sih industri 4.0 itu gitu? Kalau ada industri 4.0, pasti kan ada 1.0, ada 2.0, ada 3.0 sendiri, ada 3.0 juga gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk simpelnya ya seperti yang di layar ini, apa itu industri 4.0? Ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Industri 4.0 menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Incumbent ini apa? Incumbent ini seperti perusahaan-perusahaan raksasa yang generasi boomer sebelumnya lah pokoknya. Nah ini ada gambar sedikit alur ya tentang industri di era pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita lihat yang paling kiri dulu, first revolution atau industri 1.0. Itu sistemnya mereka masih mekanisasi, masih menggunakan mesin uap, masih menggunakan dari water power. Itu berarti dari apa sih, kekuatan sungai atau kekuatan arus gitu ya. Zaman dulu itu masih abad 1980-an lah kalau nggak salah. Kemudian ada second revolution, kita mulailah ada mass production di sana. Second revolution ini nggak lagi baju dijahitin satu-satu sama ibu-ibu, nggak, udah mass, udah banyak yang melaksanakannya, udah banyak buruhnya gitu. Dan mereka sudah menggunakan listrik juga. Seperti buku pun di sini ketika mesin cetak Gutenberg sudah ada, buku itu juga mulai diproduksi secara massal di second revolution. Kemudian industri 3.0 atau third revolution gitu. Dia udah mulai electronic and IT system automatization. Kalau ada yang udah pernah ke pabriknya minuman-minuman kemasan gitu kan, kayak Aqua, dia udah otomatis banget nih. Nggak lagi orangnya nuangin ke botol, tapi kan udah mesin yang ngasih tahu, oh oke, tiap botol jatahnya segini-segini, terus botolnya geser. Terus dipasangin tutup botol hingga di packing gitu. Hingga hadirlah industri yang paling kekinian nih di abad ini, yaitu industri 4.0 yang mereka udah pakai cyber physical system. Cyber maksudnya apa? Tentunya internet dan teknologi informasi lainnya. Industri 4.0 ini merupakan sebuah akronim dari sebuah kebangkitan baru di era industri dengan nama Revolusi Industri Keempat.
Di era revolusi industri keempat ini terjadi fusi berbagai kemajuan teknologi. Jadi kalau udah ngomong 4.0 pasti nggak jauh-jauh dari teknologi informasi. Inovasinya cepat, semuanya connected. Inti dari revolusi 4.0 ini apa sih? Ditekankan pada pola seperti yang dilihat di kolom sebelah kanan. Pertama, digital ekonomi. Digital ekonomi kayak gimana? Ya lihat aja sekarang kita semua cashless ya, zamannya cashless. Mau beli tiket tiket bioskop bisa pakai MTik. Mau beli tiket pesawat kita nggak usah bawa duit sejuta ke travel agent kayak zaman bahula gitu ya. Kita cukup tiket.com, kita bayar via m-banking. Ada GoPay, ada Dana, ada OVO, itu yang namanya digital economy. Perekonomian kita sudah tidak membutuhkan uang kertas lagi karena kita semua terkoneksi dengan internet itu tadi. Internet of Things atau IoT. Ya semuanya pakai internet dong. Kalian aja ngakses ini juga pakai internet. Si pejar juga internet, ya kan? Kalian mau daftar kerja nanti CPNS juga via internet semua gitu. Kemudian ada artificial intelligence atau AI. Siri yang di iPhone ini salah satu contoh AI. Big data of course, kabarnya big data ini seperti Zoom ya. Makanya saya nggak mau nunjukin muka saya di Zoom. Katanya Zoom itu menjual wajah-wajah penggunanya ke Facebook untuk big data. Katanya sih. Nggak tahu hoax apa enggak. Oke, lanjut robotik, kemudian dan lain sebagainya. Nah, fenomena ini juga sering disebut dengan fenomena disruptive technology. Disruptive technology itu kayak apa sih kalau kita ngomong disruptive ya? Ini sedikit keluar dari konteks. Tapi ini masih di konteks 4.0 sih. Disruptive atau disruption gitu, itu udah ada shifting era, pergeseran era lagi di mana kita sudah tidak konvensional lagi, semuanya serba modern, semuanya serba melibatkan teknologi informasi. Contohnya apa yang paling dekat dengan sehari-hari kalian? Of course, Gojek, Grab. Zaman dulu kita mau naik Gojek harus jalan dulu ke pangkalan kan, atau manggil, nelpon langganan. Sekarang ada Gojek, ya udah tinggal order, pembayarannya via GoPay. Bapaknya nanya posisi di mana, sesuai map Pak, udah gitu aja, gak usah ngasih tahu kayak oh ya antar pos satpam belok kiri ada warung masuk lagi, ribet, nggak perlu gitu. Karena semuanya udah connecting dengan adanya teknologi, itu namanya disruptif. Contoh lainnya lagi seperti koran, orang sekarang mulai jarang baca koran, bahkan tabloid bola itu pun sudah tutup. Gak tabloid bola, banyak tabloid lainnya udah pada tutup karena orang-orang sekarang sukanya ke digital gitu. Kita lihat berita juga digital kan. Kita pasti apalagi tentang masa-masa corona seperti ini, kita ngeliatin kumparan, kita ngeliatin CNN, BBC, ini ada berita apa lagi gitu, udah males banget kan, kayak beli koran kita lihat sekarang yang positif corona udah berapa, males banget gitu. Bahkan pemerintah pun udah upgrade-nya juga di digital gitu. Itulah yang namanya disruptif. Ada yang mematikan bisnis-bisnis terdahulu untuk melahirkan jenis-jenis bisnis yang baru. Making Indonesia 4.0 ini merupakan strateginya pemerintah Indonesia untuk implementasi persiapan memasuki industri 4.0 seperti apa. Karena semua dunia melakukan hal itu. Jadi lucu banget kalau kita cuma diem-diem diri dan cuma jadi penonton di persaingan global ini. Jadi pemerintah sendiri punya strategi untuk menaikkan atau menonjolkan 5 industri utama di Indonesia untuk fokus di implementasi 4.0. 5 industri itu apa aja? Makanan, minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Makanan dan minuman ini jadi ya makanan, minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Jadi kira-kira kalian bisa nggak masuk di salah satu industri ini gitu, karena kadang-kadang kelima industri inilah yang nanti akan bakalan laku banget atau menjadi pionir dari perekonomian di Indonesia. Dan ini industri 4.0 mengacu pada peningkatan otomatisasi. Otomatisasi seperti kayak yang udah saya kasih tahu tadi ya, udah otomatis misalnya Gojek mau titik poin mau jemput di mana, nggak usah lagi dikasih ancer-ancer gitu. Machine to machine, udah pakainya semua serba machine.
komunikasinya human to machine. Kita komunikasinya sama smartphone kita. AI, Artificial Intelligence, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Kebutuhan investasi dalam implementasi Industri 4.0 didasarkan pada 4 faktor penggerak. Kebutuhan investasinya ada 4 faktor, yaitu seperti yang di bawah ada centang 4, peningkatan volume data, daya komputasi, konektivitas, kemudian ada kemampuan analitis dan bisnis intelijen. Kemampuan analitis ini lagi banyak dicari di perusahaan-perusahaan besar saat ini, kayak Tokopedia, Traveloka, Gojek, dan sebagainya. Analis tuh dicari banget, dan apakah analis kita harus kuliahnya yang jelimet gitu? Enggak, sebenarnya untuk menjadi analis tuh kalian bisa kuliah apapun, bahkan kuliah pendidikan sosiologi pun bisa, cuman tinggal critical thinking-nya aja yang digali seperti apa supaya bisa mempunyai kemampuan analitis seperti ini. Kemampuan analitis ini mostly memang kita membaca data, dan nanti kita mikir, oke, nah berarti nanti step ke depannya harus seperti apa. Jadi kalau kalian merasa punya kemampuan di sini, digali mulai sekarang aja. Bentuk baru dari interaksi human machine seperti touch interface dan sistem augmented reality. Apa sih augmented reality ini? Semoga aku ngucapinnya nggak salah. Augmented reality ini contohnya kalau kita pakai VR. Tau kan VR tuh yang kayak kacamata Google gede gitu. Terus kita kayak pura-pura misalnya pura-pura naik roller coaster, kita ngerasain adrenalinnya kayak wah gitu. Atau kalau silahkan cari di YouTube iklan iklan Korea ini free, pasti cewek-cewek tahu merek Innisfree, itu pakai iklannya Lee Min Ho, jadi ada beberapa perempuan dipakein VR gitu, seolah-olah mereka kencan sama Lee Min Ho, dan ketika dicek detak jantungnya mereka, ternyata detak jantung mereka tuh berdegup kencang banget, deg-deg karena deket sama Lee Min Ho, padahal itu Lee Min Ho-nya hanyalah virtual reality aja, bohong-bohongan gitu, tapi seolah-olah dia emang benar-benar lagi sama si Lee Min Ho. Kalau dalam teori sosiologi, ini masuk ke teori sosiologinya Budria. Apa ayo? Hiperrealitas, betul sekali. Padahal nggak ada yang jawab. Terakhir, pengembangan transfer instruksi digital ke dalam bentuk fisik seperti robotik dan cetak 3D. Selain itu, pemerintah saat ini juga sangat mempersiapkan banyak banget sektor industri untuk mengimplementasikan Industri 4.0 ini. Jadi mereka benar-benar menyusun roadmap itu tadi untuk 5 industri mana tadi? Ya, yang freeze saudara. Nah, ini 5 industri ya yang akan menjadi pentolannya di Industri 4.0, karena diharapkan dengan adanya penyediaan tenaga kerja ahli dan peningkatannya dapat memproduksi barang dan jasa skala industrinya nasional dengan industri makanan, minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia ini. Nah, kemudian ini, upaya pemerintah terus apa dong kalau udah bikin roadmap gitu? Mereka masyarakatnya harus diapain nih? Kita harus mempunyai kesiapan apa nih gitu. Maka dari itu pemerintah berusaha mempersiapkan masyarakatnya menghadapi Industri 4.0 dengan cara memberikan insentif kepada pelaku usaha padat karya berupa infrastruktur industri ya. Jadi infrastrukturnya dulu dikuatin nih berarti untuk usaha padat karyanya. Yang kedua, kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam optimalisasi bandwidth. Tentu saja, karena kalau kita ngomongin 4.0, kita nggak akan jauh-jauh ngomongin teknologi informasi dan juga internet. Sorry, tadi agak kepotong. Jadi, kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam optimalisasi bandwidth. Jadi, misalkan dia UMKM-nya agak di pedalaman, terus dia mempunyai produk atau sumber daya alam yang bisa dikonsumsi di perkotaan atau bahkan diimpor, tapi orang nggak tahu nih ada sumber daya alam itu, orang nggak tahu ada barang itu gitu. Makanya di sini kalau ada internet kan enak ya, bisa dipublikasikan, bisa sekalian di desanya dibuat desa wisata lah untuk penghasilan tambahan gitu. Makanya ini jadi salah satu concern pemerintah untuk mengoptimalisasi bandwidth supaya internetnya masih masuk ke sana. Oke. Kemudian yang ketiga, penyediaan sistem informasi industri nasional yang memudahkan integrasi data untuk membangun industri elektronik. Yang keempat, salah ketik. Ketiganya ada 2.
menyiapkan SDM industri melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada high skill atau engineer. Nah, ini pendidikan vokasi mau digenjot banget, terutama untuk engineer-engineer. Mungkin untuk ini ya, peningkatan engineer mungkin lebih ke IT ya, untuk mengerjakan IT nantinya. Yang terakhir, yang kelima, seharusnya meningkatkan keterampilan SDM industri dominan yang low middle ke level high skill, karena sampai saat ini SDM kita masih mostly itu low middle. Sebagian 60% lebih itu masih low middle, belum high skill yang kayak jadi ahli IT terus bisa bikin web, itu masih dikit lah presentasinya dibandingin SDM-nya yang low middle gitu. Dan cara meningkatkan keterampilan ya dengan salah satunya dengan pendidikan itu tadi ya. Kemudian ini ada Klaus Schwab. Klaus Schwab ini merupakan ekonom sekaligus pendiri dan eksekutif chairman dari World Economic Forum. Nah, si Klaus Schwab ini pernah berkata, sebenarnya kita sedang berada di ambang era baru di mana konsep-konsep ekonomi tradisional tidak lagi bisa diandalkan. Kita perlu memahami, banyak typo, kita perlu memahami secara komprehensif bagaimana teknologi mengubah kehidupan kita, bahkan bagaimana generasi mendatang mengelola aspek ekonomi, sosial, ekologi, dan budaya. Nah, dia udah bilang nih bahwa konsep ekonomi tradisional itu udah so yesterday gitu kan. Anak sekarang udah mikirnya udah harus komprehensif lagi nih. Bagaimana teknologi merubah kehidupan, dan kita nggak bisa lari dari teknologi itu. Salah satu caranya ya kita harus masuk ke dalamnya, jadi pemain di dalamnya, karena teknologi inilah yang nanti akan merubah aspek ekonomi, sosial, ekologi, dan budaya. Siapa roda penggeraknya? Ya kita ini nanti roda penggeraknya, insya Allah. Oke, next. Nah, terus kontroversinya industri 4.0 ini pastinya tenaga kerjanya akan berdampak ya. Ada beberapa pekerjaan yang awalnya butuh manusia jadi nggak butuh manusia lagi gitu kan. Seperti contohnya mungkin kayak penjaga tol, dulu kan harus ada orang yang jagain, sekarang kayak cukup tit 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 kayak gitu. Tit tit itu maksudnya maksudnya kayak scan barcode atau apa gitu loh, dia udah mobilnya udah bisa lewat kayak gitu. Padahal kan sebelumnya butuh SDM, butuh manusia untuk mengoperasionalkan hal itu dan juga hal-hal lainnya. Jadi banyak pekerjaan lama, banyak pekerjaan konvensional yang akan tergerus. Jadi takutnya sih akan banyak pengangguran. Tapi ketika kita meningkatkan skill kita menjadi high ya, levelnya medium ke high, ya udah, kita nggak usah jadi pekerja kasarnya, kita jadi konseptornya aja atau yang penggerak IT-nya aja kalau seperti itu. Di sisi lain, industri 4.0 ini juga membuka peluang baru bagi kreativitas tenaga kerja sekaligus menaikkan standarisasi tenaga kerja terampil. Jadi tenaga kerja terampil tuh kalau misalnya dulu standarnya cuma di 60, udah nggak bisa nih di 60, di industri 4.0 kita perlu 90 atau 95. Skill yang cuma bisa punya skill A doang udah nggak bisa juga. Kalau bisa punya skill B, kalau bisa punya skill C gitu. Kalau skill A doang, yang lain juga punya. Jadi persaingannya makin ketat kan kalau kayak gitu. Jadi misalnya kalian cuma punya skill A, 20 orang lain juga punya skill A. Kita terpental dari persaingan ini, makanya harus punya skill-skill yang lain untuk menonjol. Ini gambar masyarakat pada dempet-dempetan ya, nggak social distancing. Menurut Bappenas ya, Indonesia itu akan mencapai kondisi bonus demografi di tahun 2030 mendatang, 10 tahun lagi nih. Jadi diperkirakan kita tuh mostly 80% itu usia kita produktif. Usia produktif itu kalau nggak salah tuh di bawah 50 tahun, di bawah 60 tahun itu pokoknya masih produktif. Jadi di 10 tahun ke depan tuh akan banyak yang berusia 20 sampai 40 tahun tuh banyak banget. Berarti termasuk saya pun termasuk kalian gitu. Nah, diharapkan yang muda-muda inilah, yang usia produktif inilah yang akan menjadi penggerak ekonomi, penggerak industri di Indonesia.
Karena kan kalau banyak usia produktif, berarti banyak yang bekerja, diharapkan banyak lapangan pekerjaan, diharapkan banyak produk yang dihasilkan, diharapkan banyak income juga yang didapat, dan diharapkan roda ekonominya lebih cepat lagi berputar ketika uh, yang ketika negara itu banyak penduduknya yang usianya produktif seperti itu. Nah, tadi kita udah ngomongin industri, kita udah ngomongin tujuan Indonesia di industri 4.0 seperti apa, terus pemudanya mana gitu. Nah, disinilah peranan pemuda sebenarnya. Kalau kita lihat lebih mendalam, siswa ini kan garis besarnya mempunyai peranan ada 3 tuh. Agent of change, agent perubahan, agent of development, agent pembangunan, agent of modernization, agent pembaharuan. Nah, sebagai agent of change ini, mahasiswa punya tugas untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Sementara agent of development, mahasiswa bertugas untuk melancarkan pembangunan di segala bidang, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sementara sebagai agent of modernization, mahasiswa bertugas dan bertindak sebagai pelopor dalam pembaharuan. Tuh, jadi harapannya kalian tuh terbuka dengan hal-hal baru, kalian bisa menjadi influencer kepada orang-orang sekitar untuk menggiring mereka kepada perubahan, dan kalian juga bisa melancarkan pembangunan di segala bidang. Gimana caranya? Ya, dengan ijazah yang kalian punya, dengan ilmu yang kalian punya, diharapkan bisa membantu pembangunan pemerintah seperti itu. Optimalisasi peran pemuda seperti apa? Ada yang pasti melek teknologi, karena kalau zaman sekarang kita nggak mau belajar teknologi terbaru, ini makanya caranya gimana, ini gimana, itu pasti susah. Seperti kuliah online, beberapa dosen-dosen tua, dosen generasi boomer mostly, pasti mereka milih ya udah ngasih tugas aja gitu kan, ya udah via WA aja gitu kan biasanya kan gitu. Karena mereka ya susah kalau harus disuruh belajar teknologi lagi, memang udah bukan generasinya, udah nggak usah dipaksain gitu, kasihan juga. Tapi untuk yang masih muda-muda kayak saya dan kalian ya emang harus belajar. Saya juga belajar nih gimana pakai Zoom gitu. Biasanya ya Skype kan, biasanya Skype, tapi kok Skype kan agak berat gitu kan ininya. Kuotanya saya harus cari kuota yang murah apa, Zoom, oke, gimana caranya, oh bisa share screen-nya gimana, oh harus di PDF-in, tapi masih belum optimal juga, mohon maaf ya, masih belajar, kita sama-sama belajar. Kemudian yang kedua, beradaptasi dengan perubahan gini. Misalkan kita nggak bisa beradaptasi sama perubahan, ya akan susah juga, karena di industri 4.0 ini perubahannya cepet banget. Kita nggak ngerti 3 atau 5 tahun lagi akan ada teknologi informasi baru apalagi yang akan tercipta, dan kita harus keep up with that. Kreatif tentu gitu. Kreatif nih kita lihat udah banyak pemuda-pemuda yang menghasilkan karya-karya oke nih di industri 4.0. Nadiem Makarim yang sekarang jadi menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada Belva yang jadi staf sus milenial yang menciptakan ruang guru. Kemudian ada Mas Sabda PS yang menciptakan Zendius. Mereka anak-anak muda loh, dan mereka bisa menciptakan platform-platform seperti itu, benar-benar mengoptimalisasikan teknologi informasi. Kreativitas itulah yang diperlukan supaya kita bisa bersaing di industri 4.0 ini. Menjadi tenaga kerja kompeten, jadi budak korporat, dan menaikkan daya saing, yaitu tadi meningkatkan skill seperti itu. Nah, kemudian udah selesai nih PPT-nya, gak usah panjang-panjang. Kalau kalian sudah menonton video ini, di akhir dari penjelasan yang saya berikan ya, tolong nanti diklik ini di Google Classroom. Saya ada pertanyaan, questionnya itu menurut pandangan pribadi teman-teman, peran apakah yang harus dilakukan pemuda di bidang pembangunan atau pemberdayaan masyarakat di era industri 4.0 saat ini. Tadi saya udah jelasin tentang industri 4.0, saya udah jelasin visi misi pemerintah di industri 4.0, pemudanya juga bisa ngapain aja juga udah saya jelasin. Nah, sekarang silakan kalian jawab. Menurut pandangan kalian dalam pemberdayaan masyarakat nih,
peran pemudanya itu bisa seperti apa sih gitu. Saya tunggu ide-ide gila, ide-ide kreatifnya, silahkan ditulis di komen. Ini saya setting supaya kalian bisa saling komentar, komen satu sama lain. Jadi mungkin si A jawab apa, terus si B, oh ya aku setuju sama kamu, menurut aku juga kayak gini gini gini, boleh gitu. Jawaban nggak usah panjang-panjang, nggak usah diketik di kertas A4 bla bla bla. Tulis aja di komen 1-2 paragraf gitu ya. Saya tunggu sampai Jumat pukul 12 siang. Pokoknya ini sekalian jadi bukti absen, karena dosen juga harus memberikan bukti absen ke dekan kalau kita tetap melakukan perkuliahan online. Kalau misalnya sebelum pukul 12 siang semuanya mengumpulkan, ya udah saya absen masuk semua kayak gitu. Oke, sekian untuk materinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan kita lekas bertemu lagi dalam kondisi yang normal dan coronanya udah nyah dari muka bumi ini. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.